Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Di pertemuan kemarin kita sudah mengulas tentang sifat wahdaniyah, sifat keesaan. Allah Subhanahu wa taala diyakini sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam arti, jadi kalau ada orang bertanya apa atau bagaimana konsep keesaan Tuhan dalam Islam, kita katakan Allah Subhanahu wa taala esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatan. Dalam zatnya, maksudnya apa esa dalam zatnya? Satu, apa maksudnya Nazil? Esa dalam zat itu maksudnya apa? Zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian seperti halnya makhluk, juga tidak ada zat yang bisa menyerupai zat Allah Subhanahu wa taala. Zat esa dalam sifat maksudnya apa? Sifat Allah itu tunggal, esa, Allah esa dalam sifatnya, dalam tidak ada keberbilangan dalam sifatnya, dalam satu jenis sifat, ya, sorry. Tidak ada keberbilangan dalam satu jenis sifat. Itu namanya menafikan apa? Muttasil fis sifat. Juga tidak ada sifat makhluk yang bisa menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu munfasil fis sifat. Muttasil fil dzat, munfasil fil dzat, muttasil fis sifat, munfasil fis sifat, dan yang terakhir adalah menafikan apa? Muttasil atau munfasil? Munfasil fil af'al. Maksudnya apa? Kita menafikan adanya perbuatan yang bisa memberikan dampak kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan itu, segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini termasuk perbuatan kita, apapun yang terjadi itu kita yakini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena pemberi dampak sesungguhnya hanyalah Dia. Sekali lagi ya, dan itu tidak menafikan adanya keyakinan bahwa manusia itu punya kebebasan dalam mewujudkan perbuatannya, dan kelak dia akan dimintai bertanggung jawab. Kita sudah paparkan itu. Oke. Sekarang kita akan menjelaskan tentang halaman saya di buku saya halaman 30 ya. Terbitan Turmusi halaman 30. Kemarin kita sampai wad dalil. Ya. Kalau terbukti bahwa Tuhan itu Maha Esa, berarti mustahil baginya keberbilangan. Oke. Sekarang kita akan bicara tentang argumen rasional atau dalil akli, argumen rasional tentang keesaan Tuhan. Argumen rasional tentang ketidakbermulaan Tuhan sudah kita paparkan, kekekalan Tuhan sudah kita paparkan, keberbedaan Tuhan dengan makhluk juga sudah kita paparkan. Kemudian apa lagi? Argumen tentang sifat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, argumen tentang kemandirian. Kemandirian itu qiyamu binafsihi. Allah berada dengan dirinya sendiri. Masih ingat itu maksudnya apa? Qiyamu binafsihi. Gimana ana la yahtajila mahal wala ila mukhassis. Allah tidak bertempat pada zat, juga tidak butuh kepada sesuatu yang mengadakan dirinya atau yang menghususkan keberadaan dirinya. Qiyamu binafsihi. Nah, sekarang kita akan memaparkan apa argumen rasional di balik sifat wahdaniyah ini. Biar nanti kalau misalnya ada orang bertanya, tanpa harus mengutip ayat Al-Quran gitu kan, apa bukti yang bisa memuaskan nalar kita bahwa Tuhan itu hanya ada satu? Kenapa nggak dua, kenapa nggak tiga? Karena di luar sana ada agama, seperti agama Zoroaster, yang meyakini adanya dua Tuhan. Saya lupa tuh nama Tuhan mereka itu. Dulu itu pernah ada. Saya pernah baca gitu maksudnya. Dan mungkin suatu saat nanti akan ada orang yang punya pandangan demikian.
Orang Kristen mengaku Tuhannya satu. Tapi mereka mempertuhan Isa al-Masih alaihissalam karena mereka meyakini bahwa Isa itu adalah jelmaan dari firman Tuhan. Kalau di Islam itu firman Tuhan itu menjelma menjadi sebuah teks, menjadi sebuah menjadi wahyu Al-Qur'an. Nah, kalau dalam Kristen firman Tuhan itu menjelmanya menjadi manusia. Dan dengan itulah mereka meyakininya sebagai Tuhan. Orang Islam nggak ada yang mengatakan bahwa jelmaan firman Tuhan itu adalah Tuhan. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang ingin seolah menyederhanakan persoalan bahwa bedanya kita dengan orang Kristen itu hanya beda dalam pengkonsepsian tentang keesaan, itu keliru. Orang Kristen meyakini Yesus sebagai jelmaan firman Tuhan sekaligus menuhankan Yesus atau Isa al-Masih alaihissalam. Orang Islam meyakini bahwa firman Tuhan itu yang qadim itu mewujud dalam Al-Quran, tapi tidak ada satupun yang menyebutkan dari sekte Islam itu, siapapun itu, hatta yang paling sesat sekalipun, tidak ada yang mengatakan bahwa jelmaan dari firman Tuhan itu adalah Tuhan. Bahkan sifat Tuhan sendiri tidak dikatakan sebagai Tuhan. Sifat Tuhan itu adalah atribut atau sifat yang dimiliki oleh Tuhan, sesuatu yang berada pada zat Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang kita yakini adalah zat yang memiliki sifat. Jadi Anda nggak bisa mengatakan bahwa sekarang misalnya sifat kalam. Allah punya sifat kalam. Sifat kalam ini Allah atau bukan Allah? Dikatakan bukan Allah tidak, dikatakan selain Allah juga tidak. Kenapa? Kenapa kita katakan dia bukan Allah? Karena dia hanyalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda nggak bisa mengatakan itu adalah selain Allah. Karena sifat kalam itu berada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak? Allah punya kuasa. Kuasa Allah ini Allah atau bukan Allah? Nah, dia tidak bisa dikatakan Allah karena dia hanyalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya kan? Jadi dari sisi mafhumnya berbeda antara kuasa Allah dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mafhum atau konsepnya berbeda. Tetapi dari sisi misdaknya atau masodaknya, ya kan, itu hanya merujuk pada satu zat, ya kan. Jadi kuasa Allah itu bukan Allah dari sisi konsepsinya, tapi dia juga bukan selain Allah dari sisi misdaknya, gitu ya. Kalau dari sisi masodaknya, artinya sifat kuasa Allah itu hanya ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa dikatakan selain Allah. Nah ini nanti kalau misalnya nanti belajar lebih ini lagi ya di buku-buku yang agak sedikit tebal, inilah yang sering disalahpahami dari keyakinan Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah itu mengatakan bahwa sifat Allah itu la hiya huwa wa la hiya ghairu. Dia bukan Tuhan tapi juga bukan selain Tuhan. Maksudnya kayak tadi ya. Saya ingin berikan pemisahan sederhana. Saya pernah nyinggung ini kan sedikit banyak saya pernah nyinggung ini. Nazil punya sifat ramah. Ya, Nazil punya sifat ramah. Sekarang saya tanya, ramah itu Nazil atau bukan? Hah? Ramah itu nazil atau bukan? Dia bukan nazil dari sisi konsepnya. Sekarang kalau katanya mana nazil dengan mana ramah sama atau beda? Beda kan? Berarti dia nazil atau bukan? Bukan nazil dari sisi konsepnya. Konsep itu mananya. Oke? Tetapi saya bisa nggak mengatakan bahwa ramah itu adalah selain nazil? Bisa mengatakan selain nazil. Bagaimana Anda mengatakan selain nazil? Selain itu, sesuatu itu bisa dikatakan selain bagi yang lain kalau bisa terpisah. Ini selain ini. Kindle selain buku. Bisa terpisah. Tapi sifat ramah itu terpisah nggak pada diri nazil? Tidak. Berarti dia bukan selain nazil dari sisi masodaknya atau misdaknya, wujudnya. Wujudnya ya nazil ini kan? Ya nggak? Apa Anda pernah melihat ada makhluk namanya ramah terpisah dari nazil? Blok begini, ini namanya ramah. Ini namanya nazil itu. Bisa nggak? Nggak kan? Sifat itu melekat pada diri nazil kan? Sehingga kita bisa mengatakan, pemisahan sangat sederhana. Sifat ramah itu bukan nazil, juga bukan selain nazil. Itu nggak kontradiksi, karena sisinya berbeda yang kita pahami. Bukan nazil dari sisi konsepnya, tapi bukan selain nazil dari sisi wujudnya. Paham nggak? Itu ya, pandangan Asy'ariyah yang mengatakan la hiya huwa wa la hiya ghairu itu maksudnya begitu. Sifat Tuhan itu bukan Tuhan dari sisi konsepnya. Karena beda kan antara Allah dengan kudro, Allah dengan iroda. Sama tuh beda mananya itu? Beda.
Allah itu adalah zat yang maha sempurna, maha agung, maha indah gitu ya. Zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, keindahan dan keagungan. Sementara kudro, ira itu hanyalah salah satu sifat. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh zat Allah. Tapi juga bukan selain Allah karena sifat-sifat itu berada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mengandung unsur ketersusunan ya. Karena sifat itu hanyalah makna. Nah, saya sudah paparkan di buku seputar ketuhanan ada juga uraian tentang. Sekarang oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang dalil atau argumen rasional tentang sifat keesaan. Wa dalil ala dzalik ay al wahdaniyah bima'na adamun nadhir fi dzati was sifat. Dalil atas hal itu tuh maksudnya sifat wahdaniyah. Annahu ta'ala law kana muta'addidan, kalau saja Allah Subhanahu wa taala itu berbilang ka'ayyakuna hunaka ilahan. Seperti di sana ada dua Tuhan. Atau di sana ada dua Tuhan. Wa fardul muhal laisa bimuhal. Jadi adanya dua Tuhan itu mustahil ya. Tapi kaidah mengatakan fardul muhal mengasumsikan sesuatu yang mustahil itu tidak mustahil. Paham nggak maksudnya? Kita mengandaikan ada dua Tuhan. Tapi apakah pengandaian itu mustahil? Yang mustahil itu keberadaan dua Tuhan. Kenapa Nasir? Paham nggak? Mengandaikan. Nggak, fardul muhal laisa bimuhal. Nah, la na'taqid wujud ilahain. Lakin naftarid anna hunat ilahan. Kita mengasumsikan, sekedar mengasumsikan saja. Fardul muhal laisa bimuhal. Kata para ulama kan gitu. Lam yujad syai'un. Andai kata misalnya di sana ada dua Tuhan atau lebih, lam yujad syai'un ay ba'du min hadhil makhluqat. Syai' bimana ba'd, sebagian. Tidak akan ada sesuatu, tidak akan ada sesuatu pun di antara makhluk-makhluk ini. Maksudnya alam ini nggak bakal ada. Kalau dua Tuhan itu ada, alam ini nggak bakal ada. Mungkin orang bertanya, emang apa hubungannya antara keberbilangan Tuhan dengan ketiadaan alam? Mawajhul mulazam. Apa sisi keterkaitan antara keberbilangan Tuhan dengan ketiadaan alam? Nantilah ini akan dijelaskan ya. Lakin ada wujudi dzalika batilun. Dzalikanya kembali kemana coba? Ya, kembali kepada alam, kembali kepada makhluk. Ba'dhi min hadhil makhluqat. Tetapi ketiadaan sesuatu itu batil. Maksudnya apa? Ketiadaan alam. Dia aja dong alam semesta ada kok. Kalau dikatakan alam tiada, itu pernyataan yang keliru kan? Li'annahu mawjudil musyahadah. Karena alam itu ada berdasarkan persaksian. Panca indera kita menyaksikan. Fama ada ilahi wa huwa ta'adud batil. Apa yang mengantarkan kepadanya itu maksudnya apa? Mengantarkan kepada apa? La. Tuh. Lau kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhihi al-makhluqat lakin adam wujudi dzalika batil. Ini namanya kias istisnai ya. Mana qadiyah istisnaiyahnya? Atau proposisi eksepsionisnya ini. Lakin ada wujudil alam batil. Fama ada ilaihi ay ila ada wujudil alam batilun aidan wa huwa ta'addud. Jadi keberbilangan itu kita pastikan batil karena apa? Karena dia mengantarkan pada sesuatu yang batil. Paham nggak? Paham nggak? Kan gini. Kalau seandainya Tuhan berbilang alam nggak bakal ada, ya itu premis pertamanya. Kalau dalam proposisi eksepsionis atau kalau case istisna itu, yang pertama menjadi premis mayor, yang kedua menjadi premis minor. Jadi dibalik. Mukodimah, kalau biasanya mukodimah sugro, kubro, natijah. Kalau dalam case istisna ini dibalik. Yang pertamanya menjadi mukodimah kubro, mukodimah sugro, natijah. Mukodimah sugronya apa di sini? Lakin laukan hunaka ilahan. Laukan hunaka ilahan. Ilahain afwan. Kalau seandainya di sana ada dua Tuhan, lama wujudal alam. Lakin ada wujudil alam batilun. Itu premis minornya ya. Paham nggak?
Fama ada ilaihi maksudnya apa? Fama ada ilaihi itu apa? Apa yang mengantarkan pada ketiadaan alam itu? Keberbilangan kan tadi kan? Kalau Tuhan berbilang, maka tidak ada alam. Berarti tetapi alam ini ada. Tetapi alam ini, kalau Tuhan tetapi alam ini ada, berarti kesimpulannya apa? Tuhan tidak berbilang. Ada wujud yang batil lian wujud musyahada fama ada ilaihi wa ta'ala batil wa idza batala ta'ala thabatatil wahdaniyah. Kalau terbukti bahwa keberbilangan itu batil, maka thabatatil wahdaniyah. Maka tetaplah keesaan itu. Wa huwal maqda itulah yang kita cari. Jadi argumen yang mengatakan kalau seandainya Tuhan itu berbilang tidak akan ada alam. Tetapi alam ini ada. Berarti konsekuensinya apa? Tuhan tidak bilang. Sederhana itu kan. Wa inna malazim min at-ta'arud ada wujud syai' min al-alam. Nah, sekarang ada bertanya, kenapa keberbilangan itu berkonsekuensi pada ketiadaan alam? Ini kan tadi saya bilang, apa hubungannya antara keberbilangan Tuhan dengan ketiadaan alam? Nah, ini jelasnya. Wa inna malazim min at-ta'arud ada wujud syai' min al-alam. Jadi lazim min at-ta'arud. Keberbilangan itu bisa berkonsekuensi pada ketiadaan alam karena ini penjelasannya. Li annahu law kana hunaka ilahan, kalau seandainya di sana ada dua Tuhan, fa imma ayattafiqa, ima dia itu bersepakat, wa imma ayaktalifa atau berselisih. Ini nanti akan yang sering dikenal dengan istilah burhan tamanu wa tawarud. Ada burhan tamanu, ada burhan tawarud, ya. Burhan tamanu itu artinya saling berselisih, saling mencegah. Kalau burhan tawarud itu saling bekerja sama. Itu dua-duanya mustahil. Akan kita paparkan nanti. Pak ini apa kok? Kalau seandainya dua-duanya sepakat, fala jaiza ayyujidahu ma'an. Tidak boleh kedua-duanya itu sama-sama menciptakan. Di alla yalzam ijtima mu'athirain ala atharin wahid. Agar tidak terjadi adanya keterhimpunan dua sebab pada satu dampak. Jadi kalau seandainya sekarang ada dua Tuhan, dua-duanya sama-sama menciptakan. Katakanlah misalnya menciptakan siapa nih? Isra. Menciptakan Isra. Tidak ada kaidah ya. Apa namanya? Al wujud mu'athirain ala wujud mu'athira ala atani wahid hadza muhal. Adanya dua sebab bagi satu dampak itu mustahil. Perhatikan. Kalau sekarang saya mukul Isrok misalnya, tonjok begini, muncullah warna, ya apa namanya, warna memar, ya kan? Itu namanya dampak. Ini tonjokan saya itu namanya sebab. Dampak yang satu melahirkan sebab yang satu. Mungkin nggak sekarang ada dua sebab, tapi dampak yang dilahirkan hanya ada satu. Ah, mungkin nggak? Kalau ada dua sebab, berarti dampak yang dihasilkan dua kan? Enggak. Dengan catatan ya, masing-masing sebab itu saling berdiri sendiri, tidak bekerja sama. Tidak mustahil kalau seandainya sekarang ada dua sebab melahirkan satu dampak, tapi bekerja sama. Itu nggak mustahil. Contoh, saya misalnya mukul Isyrok nih sama Nazil. Saya bekerja sama Nazil. Memang kalau seandainya saya sekarang saya dan Nazil saling apa namanya independen, saling berdiri sendiri, dampak yang dilahirkan itu gak mungkin satu. Karena wujud mu'athirain ala atharin wahid mustahil. Ya kan? Jadi kalau sekarang saya sama Nazil nonjok Isyrok, dampak yang dihasilkan mungkin gak cuma satu. Mungkin gak hanya ada satu. Tidak mungkin karena sebabnya aja ada dua kan? Tapi bagaimana kalau sekarang saya bekerja sama dengan dia untuk memukul ini? Misalnya, kita mengangkat tongkat bareng-bareng, ditonjoklah ke ini Isyrok. Nah, berarti kita bekerja sama. Kita bekerja sama. Ya kan? Bekerja sama. Atau Anda bayangkan ya, ada dua sebab, silahkan nanti mikir di rumah ya. Ada dua sebab
kedua-duanya tidak saling berdiri sendiri, saling bekerja sama, kemudian melahirkan satu dampak, itu nggak mustahil ya. Saya bekerja sama dengan Nazil, mukul bagian tertentu di tubuh Isyraq ini dengan cara seperti tadi, kan dampak yang dilahirkan satu kan? Sebelumnya ada dua kan? Nah, dengan cara ini nggak mustahil. Yang mustahil itu kalau ada dua sebab, muathir, ada dua sebab, saling berdiri satu sama lain, kemudian memberikan dampak, dan dampaknya hanya ada satu, itu mustahil kan? Mustahil. Jadi kalau ada dua Tuhan menciptakan atau mengadakan alam semesta secara berbarengan gitu ya, mujaduma'an bersama-sama, Tuhan ini menciptakan Isyraq, ini menciptakan Isyraq. Konsekuensinya apa? Berarti di sana ada dua sebab, tapi dampak yang dilahirkan hanya ada satu, yaitu mustahil. Paham nggak? Paham nggak? Nanti ada penjelasannya lagi. Kalau kerja sama, nanti ada penjelasannya. Berarti kalau begitu kekuasaannya tidak mutlak dong. Ada alasan lain. Kalau bekerja sama, berarti Tuhan yang ketika sekarang bekerja, nanti ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya. Namanya Burhan Tawarud. Burhan Tawarud. Wala jaiza yujirahu murattaban. Tidak boleh juga kedua-duanya itu mengadakannya murattaban secara berurutan. Dia yujidahu ahaduhuma thumma yujidahul akhar. Dengan cara salah satunya menciptakannya, kemudian yang lain menciptakan yang lain. Dia la yalzam tahsil, kemudian yang lain menciptakannya juga secara berurutan. Jadi Tuhan pertama menciptakan Isyraq, Tuhan kedua menciptakan Isyraq. Itu namanya tahsil hasil. Tidak ada gunanya menciptakan sesuatu yang sudah ada kan? Menciptakan itu sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian ada, diadakan kan? Kalau Tuhan pertama sudah menciptakan A, kemudian Tuhan kedua menciptakan A juga, maka dia telah melakukan suatu kesia-siaan kan? Dan Tuhan tidak mungkin mengalami atau memiliki sifat kesia-siaan. Tuhan harus sempurna. Nah, kita sudah paparkan kenapa Tuhan harus sempurna. Oke. Apa alasan logis tentang kenapa Tuhan harus sempurna. Itu ya. Jadi kalau bersepakat maka mustahil. Apa konsekuensi kemustahilannya? Kalau dua-duanya sama-sama menciptakan, berarti di sana akan ada dua sebab, tapi hanya melahirkan satu dampak. Kalau dua-duanya itu menciptakan, tapi secara berurutan, maka konsekuensinya akan terhasilkan sesuatu yang sudah hasil, yaitu sia-sia. Nah sekarang, kalau ini masih dalam konteks kalau kita memungkinkan adanya kesepakatan antara dua Tuhan ya. Wala jaiza yashtarika fil ijad. Tidak boleh juga kedua-duanya bekerja sama dalam mengadakan. Ini tadi yang dikatakan Nazil. Biayujida ahaduhuma, dengan cara salah satunya menciptakan sebagian al-ba'd, jadi maf'ul ya. Salah satunya menciptakan sebagian wal akharu al-ba'd al-akhar, dan yang lain menciptakan bagian yang lain. Jadi yang satu menciptakan Isyraq, yang satu menciptakan Nazil. Ya, Tuhan yang satu menciptakan Isyraq, yang satu menciptakan Nazil. Iluzumi azihi mahina ini, maka keduanya menjadi lemah. Iya, lemah kenapa? Karena kuasa Tuhan yang satu nggak berkaitan dengan ini. Kuasa Tuhan yang ini nggak berkaitan dengan ini. Paham nggak? Berarti lemah. Ia terbatas. Bagus. Iluzumi azihi mahina ini. Ketika itu. Li'annahu lamma ta'allaqat qudratu ahadima. Karena lamma ta'allaqat qudratu ahadima, tatkala kuasa salah satunya berkaitan dengan sebagian bil ba'di, lama ta'ala qad alim bil ba'di sadda 'alal akhar, maka dia telah menutup pintu dari Tuhan yang lain. Tariqa ta'alluqi qudratihi bihi, telah menutup keterkaitan kuasa Tuhan yang lain. Jadi kalau Tuhan yang satu menciptakan Nazil, Tuhan yang kedua menciptakan Isyraq, ya. Berarti secara tidak langsung apa? Tuhan yang satu itu mencegah keterkaitan kuasa Tuhan kedua atas ini, dan Tuhan yang itu, paham nggak? Paham nggak? Gini. Kuasa Tuhan itu harus berkaitan dengan seluruh makhluknya. Karena kalau tidak, maka ada keterbatasan dalam kuasanya. Andai kata ada dua Tuhan. Tuhan A menciptakan Nazil, Tuhan B menciptakan Isyraq, ya kan? Paham nggak? Kalau seandainya kita mungkinkan nih ada dua Tuhan begini, berarti Tuhan A yang menciptakan Nazil ini tersendat kuasanya oleh Tuhan B karena dia nggak bisa menciptakan ini. Paham nggak? Karena kuasanya hanya berkaitan dengan ini saja.
Begitu juga dengan Tuhan B ini, tersendat kuasanya untuk menciptakan nazil, ya kan? Oleh Tuhan yang ini. Paham nggak? Berarti dia tidak bisa menciptakan, tadi Tuhan yang B menciptakan, dia nggak bisa menciptakan ini. Tersendat kuasanya oleh kuasa Tuhan ini. Paham nggak? Jadi kuasa Tuhan yang satu menyendat kuasa Tuhan yang lain. Itu mustahil kan? Kalau sebenarnya sama-sama bisa, cuman karena bagi-bagi tugas aja itu berarti. Apa? Sebenarnya dua Tuhan ini sama-sama bisa, cuman karena ada dua jadi bagi tugas aja. Jadi sebenarnya saya nggak tersendat, saya sebenarnya bisa menciptakan gitu. Nah, itu tahu kalau mughalatohnya di mana itu. Itu kejar. Sekarang kalau misalnya enggak, Anda ketika mengatakan bisa itu artinya kan punya keterkaitan dengan sesuatu yang gini gini gini. Ketika saya mengatakan saya bisa, ya, artinya apa? Artinya apa? Mampu kan? Ada keterkaitan antara kemampuan saya dengan sesuatu ini, ya kan? Sekarang kalau seandainya sekarang misalnya nih, gimana kasusnya gimana tadi? Nazil misalnya Tuhan yang satu menciptakan kepalanya, gitu bukan? Itu lagi menciptakan kakinya atau gimana? Atau kayak tadi, ya, ketika Tuhan yang satu menciptakan nazil, Tuhan yang kedua menciptakan isyraq. Itu artinya apa coba? Kuasa Tuhan yang ini, kuasa Tuhan yang ini tersendat keterkaitannya untuk tersendat keterkaitan kuasanya terhadap isyraq, ya kan? Dengan Tuhan yang ini. Paham nggak? Ya kalau gitu Tuhan menjadi sesuatu yang apa? Ketika mengatakan tersendat saja kuasa bukan Tuhan dong itu namanya. Tidak sempurna. Gugurlah kesempurnaan. Ya kan? Berarti Tuhan yang menciptakan Israel, berarti dia yang berhak membunuh Israel dan mematikan. Beda dengan ada kalam apa? Kalau sekarang Tuhan B ini menciptakan Isra, berarti dia nggak bisa menciptakan Nazil loh. Karena sudah terciptakan oleh Tuhan ini. Kan nanti taksil hasil lah kalau sama-sama. Iya. Dan memang nggak masuk akal lah, coba bayangin. Berbagai kemungkinan yang ada itu nggak mungkin. Berarti lemah dong Tuhan yang tidak Tuhan yang hanya menciptakan sebagian tapi tidak menciptakan bagian yang lain, kemudian kuasanya tersendat oleh Tuhan yang lain, berarti dia yang lemah. Tuhan yang ini lemah, Tuhan yang ini juga lemah. Kenapa? Karena kuasanya tersendat oleh kuasa Tuhan yang ini. Nah, dia nggak bisa menciptakan yang ini. Nggak bebas berarti kan? Lah iya kan? Tuhan pertama, Tuhan kedua, A dengan B. A dengan B. B menciptakan ini, A menciptakan ini. Kebayang nggak sekarang itu? Berarti kuasa Tuhan ini tersendat sama Tuhan ini. Dia nggak bisa menciptain ini. Ya kan? Begitu juga. Jadi sama luzum azimat maksudnya gitu. Tadi gitu kan? Azimah ini penjelasannya. Jadi kalau seandainya dua Tuhan itu sama-sama bekerja sama untuk mengadakan sebagian, kemudian yang lain mengadakan sebagian yang lain, itu berkonsekuensi pada kelemahan kedua-duanya. Liana ulama ta'ala qudratu ahadima bil ba'di sadda 'alal akhir tariqat ta'alluq qudrati bihi. Jadi ketika Tuhan A menciptakan nazil, ya kan? Tuhan B menciptakan isyraq, tersendatlah kuasa Tuhan A ini untuk menciptakan isyraq karena isyraq diciptakan sama ini. Begitu juga Tuhan ini tersendat, Tuhan yang ini tersendatlah kuasanya oleh Tuhan yang ini karena nggak menciptakan nazil. Paham? Jadi sama-sama lemah dua-duanya. Ya kan? Fala yaqdiru ala muqalamati. Maka dia tidak bisa menyelisihi Tuhan yang lain. Ya kan? Tersendat kuasa berarti nggak bisa menyelisihi gitu loh. Karena sudah ini kan, paham nggak? Masa Tuhan nggak bisa menyelisihi? Ya kan? Wahada ajzun. Wahada isam burhan tawad. Inilah namanya burhan tawad. Jadi kalau Tuhan bekerja sama itu mustahil. Intinya apa? Karena bekerja sama itu berkonsekuensi pada kelemahan. Juga ketidakmenyeluruhan kuasanya. Kuasanya menjadi terbatas. Kuasanya menjadi tersendat oleh kekuasaan Tuhan yang lain. Dan yang kekuasaan yang tersendat tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Paham nggak? Kita nggak usah ngulang lagi. Kenapa kuasa Tuhan itu harus sempurna, karena itulah kesempurnaan kan. Kita nggak akan mengulangi kenapa Tuhan itu harus sempurna. Sudah kita paparkan kan. Alasannya masih ingat kenapa Tuhan harus sempurna? Karena wujudnya pun sempurna. Wujudnya sempurna, sifatnya seharus sempurna.
Kalau kuasanya berkaitan dengan sebagian, tidak berkaitan dengan yang lain, berarti tidak sempurna. Mustahil ada zat yang maha sempurna, tapi menyandang sifat yang tidak sempurna. Kita sebagai zat yang tidak sempurna menyandang sifat yang tidak sempurna. Kalau zat yang maha sempurna, pastilah hanya menyandang sifat yang sempurna juga. Wa ini ikhtalafa. Itu kalau sepakat. Jadi kalau sepakat ada 3 konsekuensi kemustahilan ya. Oke. Ada 3 kemungkinan paling tidak yang boleh sebutkan dan tiga-tiganya mustahil. Oke. Kalau sekarang berselisih, ini lebih nggak mungkin lagi. Bi ayyurida ahaduhuma ijada syai'in minal alam wal akharu idama. Kalau salah satunya menginginkan keterciptaan sesuatu tertentu dari alam, yang lain ingin meniadakannya. Kebayang nggak sekarang? Ada Tuhan, 2 Tuhan. Yang satu pengen ada ini, yang satu pengen nggak ada. Apa? Fala jaiza ayyuna fada muraduhum. Tidak boleh yang maksud dari dua-duanya itu terlaksana. Dia la yalzamu alaihi istima, dia la yalzam alaihi, dia la yalzama apa? Alaihi istima'un naqidain. Agar tidak berkonsekuensi pada terhimpunnya 2 hal yang kontradiktif. Kalau sekarang misalnya Tuhan pertama ingin mengadakan nazil, Tuhan kedua pengen meniadakan nazil. Maksud dari kedua-duanya terlaksana. Berarti kalau gitu nazil ada dan tiada, ya enggak? Nah, itu mustahil. Jelas? Wala jaiza alla yunaffadha muraduhuma. Tapi kalau maksud dua-duanya tidak terlaksana, itu juga mustahil. Iluzumi azima. Karena berkonsep pada kelemahan dua-duanya. Jadi kalau Tuhan pertama pengen mengadakan nazil, Tuhan kedua pengen meniadakan nazil, dan maksud kedua-duanya tidak terlaksana. Ya kalau tidak terlaksana namanya bukan Tuhan dong. Berarti dia menjadi sesuatu yang lemah. Dia menginginkan sesuatu tapi tidak terwujud keinginannya. Mungkin itu dikatakan sebagai Tuhan, ya kan? Ingat ya, klaim bahwa Tuhan harus sempurna itu klaim yang masuk akal, ya kan? Bukannya soal sebatas iman, kita aja pengennya Tuhan itu maha sempurna. Itu bukan cuma sebatas keinginan kita. Akal kita mengatakan begitu. Wujud Tuhan adalah wujud yang berbeda dengan wujud yang lain. Dia adalah wujud yang niscaya. Yang pernah kita paparkan kan, karena kalau wujud Tuhan tidak niscaya, alam ini akan terjadi namanya kebergantungan sebab akibat yang tidak berujung atau tasalsul, ya kan? Harus ada satu wujud yang niscaya yang keberadaannya dari dirinya sendiri, dan itu berbeda dengan wujud yang lain. Wujudnya saja sempurna, bagaimana mungkin kita memungkinkan ketidaksempurnaan dalam sifatnya kalau wujudnya saja sempurna, ya kan? Masuk akal kan? Jadi apapun kemungkinan yang bisa melahirkan ketidaksempurnaan sifat bagi Tuhan, maka itu pasti mustahil. Apapun hal, maksudnya bukan apapun kemungkinan ya, kemungkinan kok mustahil. Apapun hal yang bisa melahirkan konsekuensi akan berlakunya sifat tertentu yang kurang bagi Tuhan, maka itu mustahil. Karena zat Tuhan adalah zat yang maha sempurna. Jadi kalau terlaksana dua-duanya nggak mungkin, kalau tidak terlaksana dua-duanya tidak mungkin juga. Nah, sekarang kalau mana salah satunya terlaksana yang lain tidak. Wala jaiza ayyuna fada muradu ahadihima dunal akhar. Tidak boleh terlaksana maksud dari salah satu keduanya dunal akhar, dari selain yang lain. Jadi yang satu terlaksana, yang satu lagi tidak maksudnya. Maksud Tuhan yang satu terlaksana, yang lain tidak. Iluzumi azim malam yunafad muradu. Karena berkonsekuensi pada kelemahan Tuhan yang maksudnya tidak terlaksana. Paham nggak? Paham nggak? Jelas ya? Jadi kalau terlaksana dua-duanya, mustahil. Kalau tidak terlaksana dua-duanya, mustahil. Kalau terlaksana yang satu tapi tidak terlaksana yang lain, mustahilnya kenapa? Berarti Tuhan yang satu itu yang lemah ini tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Otomatis dengan demikian Tuhan hanya ada satu. Karena Tuhan yang maksudnya tidak terlaksana, dia nggak layak disebut sebagai Tuhan. Ya kan? Wal akhar mithluhu lin iqadil mumatsalati bainahum. Oke. Wa hadza yusam burhanut taman. Dan ini disebut dengan burhan taman. Di tamanuhi mutaqallufi. Taman ada saling menolak, saling berselisih. Yang satu pengen ini, yang satu pengen ini. Nggak mungkin maksud yang satu terwujud, yang lain tidak terwujud. Kalau itu terjadi, berarti yang tidak terwujud maksudnya tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Gugurlah sudah ketuhanannya. Ya kan? Sudah gugur ketuhanan.
Ada dalil yang lebih mudah ya. Ada yang lebih, ini sebetulnya dalil ini kalau kita baca buku ilmu kalam yang lebih seperti Aqaidah Safiyah misalnya, atau yang lebih tebal dari itu, ada itirodot atau kritikan-kritikan. Ada dalil yang lebih mudah. Begini, kalau sekarang misalnya di sana ada dua Tuhan, ingat, sesuatu itu baru bisa dikatakan dua kalau dia memiliki perbedaan, ya kan? Kalau sama ya satu. Pasti nanti ada yang bilang ini pulpen sama nih. Ambil lagi pulpen yang sama. Ini sama-sama ini sama nih. Buktinya ini dua. Artinya sesuatu yang dua harus ada yang beda. Kayak gitu kan pasti kan? Kritiknya gitu kan? Enggak. Ketika Anda mengatakan ini dan ini sama, itu sama dari wujud ininya saja. Tapi kan tempat dia beda. Iya enggak? Posisinya berbeda kan? Iya enggak? Paham enggak? Jadi ada arod yang dimiliki oleh ini tapi tidak dimiliki oleh ini. Ya kan? Paham nggak maksud saya? Sesuatu yang dikatakan sebagai dua itu harus ada perbedaan di antara keduanya. Baru dikatakan dua. Kalau tidak ada perbedaan, bukan dua, tapi satu. Mungkin ada yang, ya itu tadi ada mungkin orang, kalau orang membayangkan, lah ini pulpen. Kemudian ada katakan pulpen yang sama dengan ini, ya kan? Ini dua, tapi kok sama-sama, dua-duanya sama, nggak ada yang beda. Tadi kan saya katakan apa? Sesuatu yang dua itu bisa dikatakan dua kalau ada perbedaan. Kalau sekarang saya ambil lagi pulpen yang kayak begini, ditaruh di sini, dua kan? Tapi sama kan? Orang akan melihatnya sama kan? Ya, padahal kan kenyataannya berbeda. Apa yang berbeda? Aksi dia punya ya ruangnya berbeda, ya kan? Ruang yang ditempatinya keduanya berbeda, ya kan? Kemudian apa lagi? Paling ya kan? Paling tidak posisinya berbeda, ya kan? Kalau sekarang misalnya di sini ada di sini, pulpen ini ada di sini, yang satu lagi di sini, itu sudah berbeda, itu sudah dua. Dikatakan dua karena dia punya perbedaan. Kalau sekarang misalnya ada dua Tuhan, maka dua Tuhan ini baru dikatakan dua kalau punya perbedaan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang membedakan dua Tuhan ini sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan? Kalau saya mengatakan ini sifat kesempurnaan, berarti Tuhan yang ini memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh Tuhan yang ini. Sementara ini sifat kesempurnaan. Berarti ada sifat kesempurnaan yang luput dari Tuhan ini. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak, Nazir? Kalau sana ada dua Tuhan, ya Anda mengatakan dua itu kalau ada perbedaannya. Kalau nggak ada perbedaannya, ya cuma satu dong. Nah, kalau dikatakan dua itu harus ada perbedaan. Apa bedanya Tuhan ini dengan Tuhan ini? Baru dikatakan dua. Nah, sekarang kita tanya, oke, yang membedakan itu pasti sifatnya kan? Pasti sifatnya kan? Sifat yang membedakan Tuhan ini dengan Tuhan ini sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan? Kalau Anda mengatakan sifat kesempurnaan, oh berarti kalau begitu, Tuhan yang ini memiliki sifat kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh Tuhan yang ini. Tuhan yang ini memiliki sifat kesempurnaan lain yang tidak dimiliki oleh Tuhan yang ini. Paham nggak? Berarti kalau begitu apa? Salah satu di antara keduanya, bukan dua-duanya memiliki sifat kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh yang lain dan itu mustahil. Karena kalau begitu kesempurnaan tidak mutlak, ya kan? Tapi kalau seandainya sifat yang dimiliki itu sifat kekurangan, itu lebih mustahil lagi. Bagaimana mungkin Tuhan memiliki sifat kekurangan? Lebih mudah kan? Ini juga mudah sebetulnya. Kalau sepakat, tadi kita katakan begini konsekuensinya. Kalau sepakat itu bisa jadi dua-duanya sama-sama mengadakan atau meniadakan atau secara berurutan atau yang satu terwujud, yang satu lagi tidak. Kita katakan mustahil tiga-tiganya kan. Kalau berselisih juga mustahil. Walhasil akal sehat kita hanya akan meniscayakan adanya satu Tuhan. Oke. Okay? Sekarang misalnya orang ateis sering bilang, itu dulu yang pernah saya singgung. Sekarang kalau misalnya kita baca itu, dalil-dalil atau argumen rasional tentang keberadaan Tuhan itu kesimpulan akhirnya cuma begini. Misalnya begini, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis fal alam hadis. Al-alam hadis, kemudian apa lagi? Wa kullu hadis labu dalam min muhdis fal alam labu dalam min muhdis. Selesai sampai di situ. Atas dasar apa Anda mengklaim bahwa yang mengadakan alam ini namanya Allah? Atau dia wujudnya satu? Kita katakan, klaim bahwa Tuhan yang mengadakan alam semesta ini hanya ada satu, itu kita buktikan dengan dalil yang lain.
Jadi dalil hudus atau argumen kebaruan hanya melahirkan kesimpulan bahwa alam ini ada yang mengadakan. Soal yang mengadakan namanya Allah itu kita terima dari wahyu, ya kan? Dan perselisihan kita dengan orang ateis bukan cuma soal mana, apa namanya, bukan soal nama, tapi soal wujud. Bagi orang ateis nggak ada yang mengadakan alam, bagi kita ada yang mengadakan alam. Terus kenapa Anda mengklaim bahwa yang mengadakan alam ini cuma ada satu? Itu kita buktikan melalui dalil yang lain, ya. Di dalil bahwa Tuhan itu hanya ada satu yang mengadakan alam itu kita buktikan dengan dalil yang lain, bukan dengan dalil-dalil seperti yang kita jumpai dalam dalil qudus, dalil imkan, dalil nazm, dan dalil-dalil yang lain. Semua dalil-dalil itu hanya melahirkan kesimpulan Tuhan itu ada dan Dia yang mengadakan alam. Soal Tuhan ini satu atau dua, tiga atau berapa, itu kita buktikan dengan dalil rasional yang lain, seperti yang kita paparkan ini. Tuhan gak mungkin berbilang karena keberbilangan Tuhan berkonsekuensi pada A, B, C, D dan semuanya mustahil. Oke? Wa amma dalil wahdaniyah fil af'al, adapun dalil keesaan, sifat keesaan dalam perbuatan Tuhan maksudnya, di mana Adam al-kamil muttasil fiha, dalam arti bahwa dalam arti ketiadaan kuantitas yang terhubung. Paham ya kamu tasil? Bahwa ada musyarakatil ghair lahu ta'ala fi fi'alin. Kamu tasil atau kamu fasil ini? Oh, astagfirullahaladzim, dal wahdaniyah, ya. Wahdaniyah fil afal banakan mutasil fiha wa ada musyarakatil ghair lahu ta'ala fi fi'alin bahwa ba'du ma marra fi burhanit tawahud. Dalam arti tidak adanya persekutuan dari yang lain dalam perbuatan Tuhan. Jadi tidak ada perbuatan di mana Tuhan tidak ada, gimana ya? Jelasinnya gimana nih? Jadi kita mengklaim bahwa ketika Tuhan berbuat itu tidak ada yang menyekutuinya. Ketika Tuhan menciptakan A, Dia menciptakan dengan kuasanya secara mandiri. Tidak ada campur tangan kuasa yang lain. Paham nggak? Paham nggak? Itu namanya apa namanya? Kamutasil dalam arti ini ya, bukan dalam arti yang sudah kita paparkan. Dengan arti yang berbeda. Kan kamutasil yang tidak kita nafikan dalam afal itu apa? Adanya perbuatan Tuhan yang banyak. Kita nggak menafikan itu kan. Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan dan lain-lain. Di sini beliau menyebutkan kamutasi dalam mana yang lain. Di mana apa nih? Ini. Di mana Adam kamutasil biha wa ada musyarakatil ghair lahu ta'ala fi fi'alin. Jadi tidak ada persekutuan dari yang lain terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Dalam arti ketika Allah berbuat, tidak ada yang menyekutuinya dalam perbuatan itu. Artinya Dia berbuat secara mandiri, independen. Tidak ada campur tangan yang lain. Fahuwa ba'du ma marra fi burhanit tawarud. Tadi sudah kita paparkan. Sebagian sudah kita paparkan dalam burhan tawarud. Paham nggak tadi? Burhan tawarud apa? Kalau seandainya sekarang ada sekutu Tuhan yang lain yang ikut campur dengan perbuatan Tuhan yang lain, maka konsekuensinya apa? Kalau saling bekerja sama, berarti dua Tuhan itu sama-sama lemah. Ya kan? Tadi burhan tawarud gitu kan? Kalau Tuhan itu sama-sama bekerja sama, berarti dua-duanya menjadi Tuhan yang lemah. Kenapa? Karena ketika itu kuasanya terbatas. Simpelnya begitu. Atau kuasanya tersendat oleh kuasa Tuhan yang lain, sehingga Dia tidak bisa menciptakan sesuatu yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang lain. Tadi kita paparkan. Wa amma dari wahdatil afal bimana Adam kam munfasil fiha bi ayakun li ghairi ta'ala ta'thin fi fi'li min al-af'al alan firadi. Adapun dalil keesaan dalam perbuatan, dalam arti apa? Ketiadaan. Kam munfasil bi ayakun li ghairi ta'ala ta'thin fi fi'li min al-af'al, dengan cara selain Allah itu punya dampak dalam perbuatan, bisa memberikan dampak dalam perbuatan tertentu.
Jadi dalam kamu fasil fil afal masih ingat? Dalam kamu fasil fil afal kita menafikan adanya sekutu bagi Tuhan dalam melakukan perbuatannya. Perbuatan, jadi semua perbuatan Allah ciptakan dan pemberi dampak sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan makhluk. Ketika manusia berbuat, perbuatannya tidak memberikan dampak dengan dirinya sendiri. Yang memberikan dampak itu Allah, manusia hanyalah sebagai muktasib atau yang memiliki kasab, yang mengupayakan. Gitu ya. Jadi kalau kita meyakini keesaan Tuhan dalam perbuatannya, maksudnya apa? Tidak ada perbuatan yang hakiki yang diciptakan dengan apa? Dengan kuasa dan kehendak yang mandiri, yang independen, selain perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan kita nggak memberikan dampak bagi sesuatu, kuasa kita nggak memberikan dampak bagi perbuatan yang kita lakukan. Yang memberikan dampak bagi perbuatan itu adalah Allah pada hakikatnya, sementara kita hanya mengupayakan semata. Hanya mengupayakan saja. Ya, semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Itu dalam wahdaniyah fil afal, dalam menafikan kamun fasil fil afal. Jadi selain Allah tidak punya takdir atau tidak punya dampak bagi perbuatan yang dia lakukan. Paham nggak? Nah, di sini ada beberapa alasan yang beliau utarakan ya. Kenapa memang tidak ada makhluk atau kuasa makhluk yang bisa memberikan dampak bagi perbuatannya? Ada berapa kemungkinan yang beliau jelaskan di sini. Perhatikan. Kalau sekarang misalnya ada sesuatu yang bisa memberikan dampak secara natural. Secara natural maksudnya dia dengan wataknya sendiri bisa memberikan dampak. Lazima ayastagniya dzalikal athar an maulana jalla wa az. Maka niscaya dampak itu menjadi tidak butuh atau menjadi apa? Tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwa. Bagaimana mungkin itu terjadi sementara dia adalah zat yang kepadanya segala sesuatu itu butuh. Paham? Gini. Wahdaniyah fil af'al. Allah itu Maha Esa dalam perbuatannya. Maksudnya apa? Segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Maksudnya apa? Segala perbuatan itu kan perbuatan kita. Sekarang saya mengajar di sini duduk, ini kan perbuatan kita. Ya, ini perbuatan kita. Pada hakikatnya yang memberikan dampak bagi lahirnya perbuatan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang berbuat dengan memberikan dampak dalam arti yang sesungguhnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak? Jadi Allah Esa dalam perbuatannya dalam arti perbuatannya tidak ada yang menyekutuinya sesuatu pun dari makhluk. Dia berbuat dan perbuatannya dilahirkan oleh kuasa dan kehendaknya secara mandiri. Perbuatan kita atau kuasa kita nggak memberikan dampak karena pemberi dampak sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Kenapa pemberi dampak itu harus Allah Subhanahu wa taala saja? Kenapa? Nah, sekarang kalau seandainya kita mungkinkan ada sesuatu yang memberikan dampak karena wataknya sendiri, gitu kan? Berarti kalau begitu apa? Dampak yang dilahirkan oleh sesuatu itu menjadi tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena dia sudah diadakan oleh sesuatu itu sendiri. Sekarang kalau misalnya saya memukul meja, tok begini. Dan kemudian ada orang yang meyakini bahwa bunyi meja ini tok begini. Bunyi meja ini kan dampak dari perbuatan saya, ya kan? Kalau sekarang ada orang yang meyakini bahwa saya atau tangan saya memberikan dampak dengan dirinya sendiri, berarti kalau begitu apa? Dampak ini tidak butuh pada kuasa Allah karena sudah diciptakan oleh tangan saya ini. Paham nggak? Paham nggak? Kalau ada orang mengatakan begitu kan? Kalau ada orang mengatakan bahwa ketika ada orang menghunuskan pistol, ditembak, mati. Pistol ini menjadi sebab terbunuhnya orang itu menjadi akibat. Oke? Kalau sekarang kita katakan bahwa dia itu
terbunuh hanya dengan pistol ini, berarti dampak keterbunuhan itu tidak butuh pada kuasa Allah, kan? Kalau ada orang meyakini bahwa sesuatu itu memberikan dampak dengan dirinya sendiri, paham nggak? Itulah kekufuran, kan? Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Wa may yaqul bit-tabi aw bil illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Gitu kan kata Imam Dardir. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sesuatu itu memberikan dampak dengan wataknya sendiri, jadi nggak boleh kita ini sebagai orang beriman meyakini bahwa api itu membakar dengan dirinya sendiri. Karena kalau kita mengatakan begitu berarti keterbakaran sesuatu yang dibakar oleh api itu tidak butuh kepada kuasa Allah, ya kan? Karena dia sudah diadakan oleh api, ya kan? Paham nggak? Nah, makanya kita meyakini wahdaniyah fil afal itu maksudnya begitu ya. Menafikan adanya pemberian dampak dari sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan tertentu. Tidak ada pemberian dampak yang hakiki loh ya.